Gini saja, kalau dokter lecehan pasien di Garut kan dokter ada komite etiknya. Ya berhentikan saja, cabut izin dokternya. Kenapa harus susah? Ya cabut aja izin praktek dokternya. Dan bila perlu, perguruan tingginya yang meluluskan dokter itu mencabut gelar dokter. Karena dokter itu profesi yang ketika dilantik itu diambil sumpah. Profesi, kan beda dokter. Nah ini yang harus dilakukan. Jadi hari ini harus ada tindakan-tindakan tegas, tidak lama, tidak bertele-tele. Sisi pelecehan seksualnya ya proses secara hukum. Hasil pertemuan dengan Garut. Ya di Garut ya. Nah, ya. Saya kan baru posting tadi. Bagaimana polisi Garut merespon ini secara cepat. Nggak usah lagi penyelidikan, ngapain ngomong di depan mata kelihatan kok. Harusnya segera. Bagaimana caranya? Itu yang tahu Polres Garut. Sisi penegakan aturan hukumnya Polres Garut yang tahu. Mestinya sih sama, nggak perlu lagi penyelidikan lah, ini jelas di depan mata kok. Nggak perlu penyelidikan untuk mengawal. Nggak perlu, ini depan mata nggak perlu. Tapi kalau dia lambat 1 kali 24 jam ini dokter nggak ketangkep, saya minta Kapolri Polres Garut ganti. Ini gampang. Oknum dokter ya. Bisa dijelaskan kan? baik, kita menindaklanjuti informasi yang memang viral di media sosial. Memang tadi malam itu cukup viral yang terjadi di Garut, di salah satu klinik swasta Karya Harsa, salah satu inisial dokter MF itu diduga melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Namun ini masih kita dalami. Polres Garut beserta Polda Jabar itu telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Kemudian apabila nanti memang dugaan itu benar, kita masih mengumpulkan alat bukti, kita akan proses, tangani secara tuntas dan tindak tegas. Demikian. Tapi dipastikan betul di sini komandan TKP-nya yang viral. Dari hasil keterangan maupun CCTV betul, TKP berada di klinik Karya Hasa di Kabupaten Garut. Berapa itu Pak kejadiannya? Kejadiannya kapan ini Pak? Data sementara tadi yang kita peroleh itu terjadi di 20 Juni 2024, jadi sekitar 10 bulan yang lalu. Kami masih dalami ini korbannya karena memang korban sampai saat ini belum laporan, tapi Polres Garut dan Polda Jabar langsung membentuk tim khusus mendalami dan memproses penyelidikan. Kalau dokternya masih praktek nggak sih Pak? Sementara dokter sudah 3 hari tidak praktek. Oh berarti 3 hari ke belakang sempat praktek gitu tadi? Sempat praktek. Duga korbannya lebih dari satu atau masih kita dalami, sementara masih kita dalami. Polres Garut membuka posko pengaduan nggak ada? Tentu kita membuka posko pengaduan, Polres Garut, Polda Jabar juga kita membentuk tim khusus untuk penanganan ini. berarti dipastikan dokternya sudah tidak di sini ya? Artinya Sementara tugas di Garut lagi dan masih kita dalami, masih kita dalami. Bu, izin Bu dokter, kalau yang Di Sukabumi sudah kita berhentikan. Dan saya sekarang lagi diproses untuk berhentikan sebagai ASN-nya. kalau pelecehannya Karena yang dulu tidak ada tindakan, peristiwanya terjadi sudah lama, ternyata tidak ada tindakan. Tindakannya tidak dibuat. Itu yang saya maksud, sehingga proses yang rotasi di dinas pendidikan kita stop dulu. Karena ada rangkaian-rangkaian peristiwa yang menurut saya ini harus segera dihentikan kebiasaan ini. akan dibawa ke polisi. Yang Sukabumi ya udah proses ya. Kita sekarang dibebas tugaskan dari mengajar hari ini, dan kemudian sekarang lagi proses penyelidikan, ya kan, oleh inspektorat. Dan saya menginginkan dia diberhentikan jadi ASN. Ya, yang pertama saya sudah menugaskan untuk para kepala sekolah sebagai atasan langsung untuk menerbitkan surat pemberhentian nonaktif sebagai guru di SMA 3 Kota Sukabumi. Dalam hal ini sebenarnya jauh hari 2 tahun lalu si guru tersebut sudah dipindahkan sambil menunggu ke satu tempat sekolah sambil menunggu mutasi. Karena saya anggap kalau saya pindahkan untuk menjaga kondusivitas dan trauma yang anak korban dari pelecehan tersebut. Sementara dia sudah tidak ada lagi bertugas selama dari 2024 sampai 2000 sekarang itu tidak bertugas di SMA 3 walaupun datanya masih ada di SMA 3 karena belum masuk dalam proses mutasi.
Akan tetapi ketika ini berita ini muncul kembali, viral kembali, kita menempuh langkah-langkah, yaitu adalah menempuh langkah dengan cara hukuman disiplin. Kalau yang namanya hukuman disiplin menurut PP 94 tahun 2021 itu segala bentuk mutasi, kenaikan pangkat dan lain-lain itu di hold sampai selesai hukuman disiplin. Berarti sanksi terberatnya apa Pak? Dia hanya dipindahkan aja atau memang akan dihentikan Pak? Diberhentikan. Ada upaya pidana Pak? Karena itu Kalau untuk upaya pidana kita selesaikan dulu secara kepegawaian, sedangkan untuk pidana maka itu yang orang tua atau korban yang merasa dilecehkan, dirugikan, silakan bisa menghubungi, bisa melapor ke APH. Karena kita sebagai ini hanya berputar di bidang administrasi kepegawaian, tidak bisa melangkah jauh untuk pidana. Pak, tadi kan disebutkan ini kejadian dari 2023 Pak. Ya. Katanya hari ini baru tercium Pak. Itu korbannya kira-kira bisa lebih dari satu atau memang seperti apa? Dari KCD sendiri yang diketahui Pak? Untuk sementara ini yang pertama berita dari 2023 itu satu anak saja yang mendapat perlakuan yang tidak patut oleh oknum guru tersebut. Yang saya salahkan kenapa orang tuanya atau ininya tidak melapor ke saya. Jadi saya tidak melangkah lanjut langsung hukdis. Kalau misalnya awalnya ke saya datang mengadu, itu saya bisa langsung hukdis, tidak lagi melewati proses mutasi. Untuk korban selanjutnya saya harapkan barangkali mungkin ada alumni atau siapa yang pernah dilecehkan oleh yang bersangkutan, silakan melapor. Buset, ini mah udah jelas kasus pelecehan. Soalnya pengalaman gua dulu pas istri gua hamil, yang ngolesin gelnya itu perawat wanita, yang ngangkat baju ke atas itu perawat wanita, dokternya cuma gerak-gerakin alatnya doang. Lah si dok capek bisa-bisanya pakai dua tangan, bos. Tangannya satu megang alat, tangannya satu lagi buset nyasar ke gunung kembar, bos. Itu gimana ceritanya? Janinnya pindah ke sana gitu. Sekali lagi ini udah jelas kasus pelecehan, dan kalau bisa dokternya harus ditangkap dan harus diberi hukuman yang seberat-beratnya. Takutnya ini bukan satu doang nih korbannya, siapa tahu ada lagi. Ini pelajaran buat kita semua ya. Jangan gampang percaya kepada siapapun, even itu dokter, guru, atau tokoh agama atau apapun itulah. Jangan gampang percaya. Dan untuk para suami ini, ketika istri USG, temenin bos. Temenin, kalau kalian datang jangan di luar doang, masuk juga ke dalam. Wes nggak tahu mau komentar apa lagi. Ya, kasusnya dokter Priguna aja belum selesai, sekarang ada kasus baru lagi. Ya, diduga oknum dokter, saya lagi oknum dokter kandungan melecehkan pasiennya. Dan ada bukti CCTV-nya. Ya toh? Dokternya ini tuh pura-pura bukai bajunya buat di USG, tetapi kok tangannya yang membuka baju dan merogoh itu sampai jalan-jalan ke pegunungan. Ya. Dan ini terjadi juga di Indonesia. Aku bikin video ini bukannya apa-apa ya guys ya, karena Mbak Inung Jogja pengen edukasi kalian aja. Jadi guys, usahakan kalau kalian itu periksa, mau periksa kandungan, mau periksa apapun di rumah sakit, usahakan didampingi. Seandainya terpaksanya tidak didampingi oleh keluarga, kalian boleh kok minta tolong sama suster yang ada di rumah sakit buat menemani atau mendampingi. Ini dokternya lah ya sontoloyo ya. Kasihan dokter-dokter yang memang bekerja dengan baik. Kasihan dokter-dokter yang benar-benar mempertaruhkan kehidupannya untuk pekerjaannya. Kalau kayak gini kan bikin masyarakat bingung mau percaya sama siapa lagi. Halo? Jadi ini pelajaran buat kita semua. Harus ada pendampingan. Suami-suami, kalau suamimu sibuk, kalian bisa minta tolong saudara. Ya, kalau bisa suaminya sempatkanlah 2 bulan sekali atau sebulan sekali periksa ke kandungan. Jangan sendiri, terpaksanya sendiri, minta tolong ke suster. Itu boleh. Itu hak kalian. Minta tolong ke suster untuk didampingi, jangan sendiri. Dan sontoloyo. Mudah-mudahan di sini mungkin udah ada yang lihat ya videonya, salah satu oknum dokter melakukan USG kepada ibu hamil dan tangan kanannya itu seolah-olah memeriksa, tangan kirinya ngeraba-raba gitu ya ke area payudara. Bu Wit sempat mikir sih maksudnya pelecehan pada ibu hamil tuh kayak gimana sih, nggak kebayang aja gitu apa yang dilakukan. Ternyata
Bubit lihat sendiri videonya di salah satu tempat praktek lah ya. Nah, Bubit di sini ingin bilang ke bunda-bunda semua ya, dan ini bentuk keprihatinan Bubit juga ya. Jadi ketika bunda datang ke dokter kandungan ingin melakukan pemeriksaan kehamilan, itu yang kena tangan dokter kandungan itu adalah perut. Jadi prosedur pemeriksaan dengan USG ke dokter kandungan itu adalah bunda masuk ke dalam ruangan, lalu ditanya keluhannya, dan dibaringkan di tempat tidur. Biasanya ada pendamping atau bidan jaganya ya. Jadi kayak ngebuka area perut bagian bawahnya, lalu bundanya ya diselimutin, dan ditaruh gel oleh bidannya. Dokter ya tinggal nempelkan alat, mencari posisi bayi, mengukur beberapa organ tubuh untuk menentukan usia kehamilan, dan tangan kirinya tuh aktif pegang alat USG ya, jadi nggak pegang-pegang ke area tubuh bunda sama sekali. Dan Bubit juga dulu pernah menjadi pendamping dokter ketika ada pasien yang akan dilakukan USG transvaginal ya, jadi yang melalui MISVI menggunakan alat. Dokternya selalu bilang, tolong sampaikan dulu ke suaminya sejelas mungkin, lalu jika setuju, maka akan dilakukan, dan itu pun harus didampingi oleh suaminya. Nah, terkait pemeriksaan payudara, ibu hamil itu harus mempersiapkan jauh-jauh hari untuk menyusui. Memang betul. Dan kita harus tahu nih, putingnya tenggelam atau tidak, datar atau tidak. Karena ada beberapa treatment yang harus dilakukan ketika puting payudara ibu tenggelam atau datar, ya. Tapi pemeriksaannya dilakukan ketika masuk trimester akhir. Itu pun dilakukannya oleh bidan. Nah, pesan dari Bubit, suami dampingi aja ke dalam. Ini juga bisa menjadi sinyal nih, atau bisa menjadi alarm untuk para suami yang males anter istrinya periksa. Harus sekarang ya didampingi periksa. Tapi tetap berikanlah kepercayaan kepada dokter, bidan, atau nakes lainnya, karena nggak semuanya begitu ya bun. Semoga pesan dari Bubit ini membantu. Sehat selalu. Ini udah tengah malam, gue udah mau tidur, tapi ngeliat kabar ini gue gak bisa. Gue pengen buat video sekarang juga. Baru juga ada kasus residen anestesi yang kemarin. Ini ada lagi. Gue jadi males banget ya, karena oknum-oknum kayak gini, ini bisa ngebikin trust issue yang berlebihan kepada masyarakat Indonesia. Mungkin ada solusi yang bisa gue kasih ke kalian. Buat teman-teman yang pengen melakukan pemeriksaan kepada dokter, pastikan kalian membawa teman atau keluarga atau orang terdekat untuk sebagai pendamping. Tapi kalau memang dilakukan pemeriksaan yang memang sifatnya privasi, itu biasanya dokternya harus mengajak perawat. Nah, kalau nggak ada perawatnya, kalian bisa loh sebagai pasien tuh mempunyai hak untuk meminta bahwa harus ada perawat atau bidan yang menemani saat melakukan pemeriksaan. Ingat, tidak semua dokter memiliki perilaku seperti oknum-oknum tadi. Banyak dokter yang masih berempati, banyak dokter yang masih bertanggung jawab dan melakukan pemeriksaan sesuai SOP. Semoga kasus ini juga cepat ditanggapi oleh pihak yang berwajib ya, supaya oknum-oknum kayak gini ini juga bisa mendapatkan efek jera. Dan gue berharap semoga tidak ada kejadian seperti ini lagi di Indonesia. Amin. Aduh, ini dokter-dokter pada kesambet apaan sih? Terakhir baru aja ada kasus dokter memperkaos anak pasien. Nah, sekarang ada lagi dokter USG kandungan malah melecehkan pasiennya. Kok bisa? Nafsunya nggak ketulungan. Lagian setahu gue kalau periksa kandungan, satu tangannya ke perut, satu tangan lagi ke keyboard. Bukan malah pegang-pegang yang lain. Ini dokter pada tahu etika apa enggak sih? Ini kalau kayak gini terus dokter aja pada kelakuannya kayak begini, gimana caranya kita percaya gitu loh. Kan gue jadinya curiga, ini dokter lulusannya bukan lulusan kampus kedokteran, tapi lulusan kampus Siwali. Ada mantan atlet Pak yang mengeluhkan SPJ-nya belum cair Pak. Apa tuh? Itu mantan atlet SEA Games Pak. Oh tahu, yang itu di Bekasi. Hari ini dipanggil dengan pengcapnya. Itu kan urusannya bukan lagi urusan Pemprov sebenarnya. Urusan dia dengan pengcapnya. Tapi hari ini kita panggil. Hari ini sore ini jam 4 saya panggil. Tindak lanjutnya seperti apa? Ya hari ini kan tindak lanjutnya setelah dipanggil. Ini atlet peraih emas PON yang nangis-nangis, marah-marah di media sosial. Udah, siapa namanya? Sarah Filia. Sarah Filia. Dulu terakhir emas PON di Aceh. Iya benar. Sekarang atletnya dulu kota Bekasi, sekarang jadi atlet di mana? Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Masalahnya sudah kan? Ya, ditangani kan? Sudah dijelaskan tadi kan? Udah siap? Siap. Udah siap. Kuliah di mana sekarang? Saya 2 fakultas Pak, di PJKR Unisma sama di Unisal Bandung. Oh, satu hukum, satu PJKR. Kuliahnya sekaligus 2? Iya, 2. Gimana ngebagi waktu kuliahnya? Udah sampai semester 4 sekarang Pak. Dua-duanya? Iya. Hebat ya, sekolah langsung 2 fakultas. Waduh, liar saya.
Gimana membagi kuliah dan latihan? Kalau latihan tetap saya utamain Pak, tapi kalau kuliah nanti di malam, jam malam. Jadi selesai jam 10 malam tuh. Kuliah di Bandung jam berapa? Dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Kuliah di Bekasi? Kalau kuliah di Bekasi setiap hari Sabtu dari pagi sampai sore. Oke, semangat ya. Siap, Pak. Urusan Terima kasih, internal Pak. organisasinya, masalah Pengcap Kota Bekasinya, secara administratif nanti kita tangani. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Kamu semangat. Siap, Pak. Jangan banyak pikiran. Siap. Oke? Siap. Udah punya pacar? Belum. Oke. Tahu kan? Belum punya pacar. Tapi jangan macam-macam. Begitu kamu mengkhianati, ini atlet Muay Thai paes ya. Ya bapak nggak karena bebersih udah mau kumaha tah mau bebersih sih gananya.